Baik, kita mulai aja ya, sambil nunggu teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ya hari ini ada tugas mungkin ya untuk pertemuan ke-6 ini. Jadi nanti kamu bisa lihat di LSIS ya. Memang belum saya belum saya buat seutuhnya lah untuk tugas ini pertemuan 6, tapi ini malam mau saya upload ya. Nah, rencana tugas itu seperti dengan modul kita sebelumnya ya, bagaimana kita melakukan create database, kemudian menginsert ataupun meng-create suatu table ya, kemudian menginsertnya, bagaimana kita menginputkan value di dalam table tersebut, kemudian kita bagaimana melakukan join ya, melakukan relation ya antar tabel ya, sesuai dengan perancangan ya. Nanti ada satu perancangan yang saya buat ya, itu nanti kamu buat di aplikasi kamu perancangannya ya. Kemudian yang kemarin rencana nah yang kemarin ya kita melihat relation ya, nanti perancangannya seperti di relation di XMPP. Oke, ini saya share screen dulu ya. Oke ya. Itu di SMPP-nya di running, jadi ini SMPP ada 2 ya, jadi saya pakai yang kemarin di running as counter panelnya dulu ya. Kalau satu ya langsung di start di aplikasi jalan ya. Kalau ini kan ada yang PHP 7, berarti ada yang versi terbaru ya. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan satu perancangan ya. Kita panggil dulu di type baru localhost ya, PHP my admin. Oh, ini nggak mau deh. Kita start aja dulu ya. Oke. Start. Ya, adminnya kita jalankan ya. Ini nanti larinya ke Chrome nih. Ya, larinya ke Mozilla, jadi agak berat sebenarnya. Oke. Localhost, mana localhostnya? Nah, ini dia. Host. Bentar ya. Coba kan ini. Ini ya. Nah, jadi nanti di sini ya, kemarin kita DB apa kemarin ya? Kemarin kita masuk DB toko ya, DB toko atau DB jualan ya? Database-nya. DB jualan. Nah, di sini
Nah, di menu desain nanti saya akan memberikan satu desain seperti ini ya. Ya seperti contohnya bukan ini soalnya ya, tapi seperti ini ya, contohnya soal seperti ini. Ya. Jadi nanti ada satu desain seperti ini. Nah, nanti kamu tinggal ya membuat hal yang sama ya, tapi menggunakan command line interface ya, menggunakan CMD ya. Kamu yang menggunakan versi examnya ya, mengcreate mengerjakan desain ini ya menggunakan CLI ya, kemudian kamu rekam ya kegiatan kamu ya, seperti itu ya. Tapi soalnya bukan ini ya, mungkin ada 3 tabel ya, ada 3 tabel ya, nanti ada ketentuannya juga ya. Nah, ketentuannya nanti ada ya, misalnya dia ini, kalau ini kan kemarin ya kan, hubungannya kan ada kemarin ya. Ya, mana yang primary key, mana foreign key ya, ini harus jelas ya. Kemudian relasinya dari mana ke mana. Ini kan dari customer ID nih ya, foreign key ke primary ID ya. Primary key maksudnya, primary key. Ya, kan beda tabel. Nah, jadi jelas ya, tetap DB jualan database-nya. Nah, nanti seperti itu. Jadi tetap nanti kamu upload ya tugasnya. Ya, kamu upload nanti tugasnya di YouTube, kemudian kamu share link ya YouTube kamu ya ke LSIS ya. Nanti ada soalnya di LSIS. Jadi kemungkinan ini malam baru saya baru saya input soalnya. Jadi deadline dari tugas ya kemungkinan itu 3 minggu ya, maksimal 3 minggu. Ya, saya harapkan kamu bisa mengerjakan dengan cara kamu ya, cara kamu. Jadi kamu bisa menggunakan fasilitas rekaman apa ya, seperti Bandicam, atau kamu lagi nerangkan langsung bisa kamu rekam pakai HP pun bisa ya. Ya bisa, yang penting keluar suaranya ya, jangan diam. Boleh tampil fotonya, boleh juga tidak tampil ya, boleh juga tidak tampil. Tapi lebih bagus tampil fotonya ya. Seperti orang mereview ya di YouTube. Nah, itu pasti kamu tahu juga. Nah, kemudian pastikan linknya itu bisa diakses ya. Jangan nanti belum. Nah, jangan nanti belum selesai linknya, belum selesai upload 100%, belum selesai checking no issues-nya ya dari copyright YouTube. Nanti kamu bisa kopikan, ternyata nggak bisa diakses. Ya, jadi harus clearkan dulu ya. Apa yang udah aja nih ya. Jadi bagi yang sholat ya bisa dulu, off dulu ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya kira-kira? Ya, kemungkinan 3 tabel. Kemudian 3 tabel yang mau dikerjain. Gitu. Ada yang mau ditanya kira-kira? Nah, hari ini saya hanya menjelaskan tugas, tidak ada materi lebih lanjut. Ya. Jadi nanti kalau misalnya yang kurang paham yang kemarin-kemarin, itu ada rekamannya di channel YouTube ya, YouTube saya ya. Kalau nggak salah YouTube-nya Jenpurnya ya. Ya, itu bisa kamu lihat rekaman yang kemarin ya. Kayak mana cara mengcreate ya. Kemudian ada juga yang tutorial kemarin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi arah-arahnya ketika kamu nanti membuat suatu perancangan ya di bab 3 itu nggak salah tuh, misalnya kamu di skripsi ya, kamu melakukan perancangan database. Nah, seperti ini ya, tapi buatnya secara manual dulu ya. Secara manual tuh maksudnya tidak langsung ke by system ya. Namanya kita ngerancang ya, kita menggunakan seperti aplikasi YED pun bisa, YED, aplikasi-aplikasi Visio ya.
yang mewakili langsung ya. Kalau ini kan ini banyak tersistem ya. Ya tersistem. Jadi database-nya udah jadi nih. Ya, database-nya jadi. Tapi itu hanya perancangan gambar. Oh, ini dari sini ke ini create ya dan selanjutnya. Nah, jadi uji coba sistem inilah untuk melihat apakah database yang dirancang tuh jalan atau enggak. Ya. Jadi database yang kompleks itu yang kemarin kita bahas bahkan ada yang database penjualan itu ya itu mengeling ke database eksternal atau database eksternal ya dipanggil lagi ke database yang utama. Ya, jadi ada beberapa database yang saling ngeling ya. Nah, itu udah apa ya, udah umum sebenarnya kalau kalau di project-project. Ya, pastinya nanti yang mungkin di kalian ada yang pengalaman atau gimana. Ininya itu tadi ya. Kalau memang ada program-program yang dibilang magang gitu ya, magangnya tapi tepat ya, jangan magang nanti tukang ngarsip yang nggak jelas, kemudian fotokopi yang nggak jelas. Jadi magang walaupun dia kontribusinya dikit, tapi kamu di situ mengerjakan suatu proyek. Ya, mengerjakan suatu proyek yang memang ya mau dibayar atau tidak dibayarnya itu tergantung perusahaan ya, kayak mana sistem kontrak kerjanya ya. Kalau masih magang ya, kalau di negara maju rata-rata dibayar ya. Tapi kalau di Indonesia ada yang dibayar, ada juga yang kita membayar pula. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa cari yang kita itu dibayar ya. Udah magang, dibayar ya. Udah kira-kira 60% kerja ya. Pembayarannya ya ya syukur gitu. Tapi kalau yang makanya cari perusahaan itu yang startup. Yang startup itu yang masih ngelirik ke mahasiswanya ya. Misalnya ya ada perusahaan yang baru lahir nih, yang baru-baru apa lahir yang punya dapat project. Dalam artian butuh-butuh SDM yang memang ya bisa lah kan bantu-bantu untuk magang ya. Pastinya mereka karena proyeknya masih kecil ya kita diperbantukan pasti kita diajarin. Tapi kalau udah proyeknya besar ya kapasitas apanya pun misalnya SDM-nya pun banyak, pastinya kita nggak dipercayain ya karena mungkin ya mereka itu udah punya SDM-SDM yang final ya yang memang butuh deadline yang cepat gitu kan. Ya, karena kalau udah urusannya perusahaan besar yang apa ya, yang ngerjain udah pasti waktunya pun pasti ada deadline-nya. Ya, tapi kalau misalnya masih startup tuh biasanya ya level-level dinas lah masih aneh. Ya, level-level dinas proyeknya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang nanti membangun kita, mindset kita ya. Habis itu wawasan, nah, wawasan kita khususnya ya, yang lebih dalam ya intinya. Untuk mengenal itu project gitu. Ya, pasti ada itu ya. Jadi sebenarnya kalau kerjaannya ya kerjaan apa, ahli apa, engineering database ya, database engineering katanya. Berarti kamu memang ahlinya di database ya. Mau dia dipindah-pindahkan kemana, konversi kemana itu udah pasti ngeling lah itu ya. Bisa ataupun ada beberapa misalnya query-query yang kurang paham atau kayak mana atau penyelarasan dari versi A ke versi B database-nya. Nah, itu pasti butuh orang-orang engineering ya. Tapi itu tadi di perusahaan modulnya ya kita itu ya harus spesifik. Kalau memang kita bagian cloud ya cloud, kalau bagian database database, kalau di bagian keamanan security security, kalau bagian UI UX itu jelas. Nah, jadi jelas ya pembagiannya jelas kita di mana. Ya, makanya ketika nanti kamu cari tempat magang ataupun diinformasikan magang lewat Pancabudi ya kamu harus ini ya sesuaikan juga ya, sesuaikan juga kemampuan kamu ya, feel and fokus kamu di mana gitu. Ya, fokus and feel kamu di mana ya, kira-kira kamu ngerasa ini kemana enaknya gitu. Ya, nah seperti itu apakah di jaringan apa di mana gitu kan. Ya kan pace kamu nih gimana apanya. Jadi kalau misalnya
nggak nggak ini ya, nggak jelas, nah itu susah ya. Atau sesuaikan dengan kerja kamu ya, gimana gitu. Apakah bisa magang di tempat kerja kamu ya, karena kuliah sambil kerja pun ya udah pernah saya alami ya. Jadi ketika ngajar offline ya, ini nggak tahu nih kalau kalian lagi tidur atau lagi ngapain nih. Kalau ngajar offline tuh ketika mahasiswa tidur tuh udah paham saya, mungkin sebelum apa dia udah kerja ya, udah lembur mungkin ya, udah full ekstra kerja ya. Dulu pun saya kalau udah pulang kerja ya, masuk kuliah dulu malam, udah paham saya tuh ya. Saya pun kadang-kadang tidur juga ya kan kalau kecapean ya. Misalnya pabriknya lagi shutdown ya, ya dulu saya dia D3 Teknik Kimia, jadi ketika saya kerja ya, saya bagian apa ya, operator ya, skill worker di perusahaan, ya kan, langsung di bawah supervisor, ya pasti menangani shutdown lah ketika pabrik shutdown ya, ya semualah beres-beres sama macam kayak kita di dapur lah ya, jadi chef sama asisten chef kalau udah siap-siap produksi atau apa kan harus cuci piring, beres-beres, nah seperti itu. Cuma yang harus diberesin kan banyak, namanya apa ya, tahu-tahu kuliah nanti udah kecapean kita, ya kan, udah kecapean. Nah itu mungkin hal-hal yang memang kalian beruntungnya itu ketika kalian nggak kuliah nggak sambil kerja ya, ya kuliah nggak sambil kerja, saya harapkan kalian udah fokus ya, fokus. Ya, kalian fokus, harus kalian arahkan hati kalian ini mau kemana gitu ya, apa mau jadi tenaga ahli apa ya, karena Kominfo ini luar biasa ya, walaupun nggak peluang PNS itu kecil ya, maksudnya kompetitif kali, tapi kan kontrak-kontrak tenaga ahli ini P3K atau apapun itu, kontrak skill teknis kan tuh banyak juga ya. Dia membutuhkan jiwa-jiwa muda lah ya kan. Pastinya kalian harus mempunyai sertifikat internasional. Nah, kalian persiapkan, kalian tabung ya biayanya, duit kalian dari sekarang ya untuk ngambil sertifikat. Nah, sekarang kalau memang kalian pengen ahlinya kemana gitu kan. Kalau kalian memang pengen ke database ya kalian harus punya sertifikat internasional, misalnya Oracle database ya, atau database programming ya, database programming ya, ataupun yang basisnya apa ya, PHP bisa juga kamu ambil sertifikat internasionalnya ya, itu apa itu namanya Pak saya. Kemudian ya bisa juga network ya, kalau misalnya kamu suka di network ya, Cisco, Microtik dan lain-lain. Nah, itu jadi dipersiapkan dari sekarang. Jadi ketika kamu tamat ada lowongan, jadi nggak ada cerita Pak, saya nganggur atau gimana. Nah itu kenapa, karena nggak siap kita ya, nggak siap untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu, nggak dari awal. Nah itu nggak dari awal ya. Jadi kalau untuk entrepreneur ya boleh juga ya, karena untuk bagian software ini ya banyak juga sih, tapi ya kita harus jadi tenaga ahli ya, tetap juga jadi tenaga ahli ya. Oke ya, pokoknya jadi cari yang halal ya, jangan nggak halal ya, cari yang jalan-jalan lurus saja lah, karena banyak juga nanti kamu udah jadi programmer hebat, pasti ada tawaran-tawaran yang aplikasi negatif yang mungkinnya itu lebih besar gajinya ya. Tahu, kok bisa jangan tergiur seperti itu ya, jangan tergiur, karena pun saya ngalami juga ya. Kayak karena untuk menjadi orang kaya itu nggak mesti cepat ya, nggak mesti instan ya. Itu pasti ada masanya semua. Oke, yang penting belajar sesuatu itu nggak jangan merasa bosan ya. Oke, tetap tetap spirit. Nah, jadi kalau membuat database di dalam satu server ya, local host seperti ini ya, ini kan server 127.001, ini maksudnya apa? Kalau kita besarin ya, kita besarin ini ya,
nggak nampak ya. Oke, di sini dikatakan server 127.001 ya, ini IP-nya. Jadi localhost itu IP-nya 127.001, ini localhost. Ya, jadi di dalam apa ya, hosting ya, kalau udah cerita hosting ya kan online ya, kita mempunyai IP public ya, IP public. Nah, IP public itu yang diakses dengan port berapa ya, IP public .2 portnya berapa. Nah, kalau ini localhost ya, jadi kalau kita ngeping ya, kalau localhostnya bagus ya kita klik cmd ya. Jadi untuk ngetes satu database itu ya, kalau udah dirunningkan ya, kalau udah dirunningkan XAMPP itu ya, kita ping 127.0.0.1. Makanya ketika saya nguji sidang kok, berapa IP address dari localhost ya, itu kan sesuatu yang sederhana ya. Jadi kalau dia XAMPP-mu jalan ya, XAMPP-mu jalan, dia akan fungsinya seperti ini ya, replay ya, tidak ada loss ya, yang dikirim 4 byte, yang diterima 4 byte, tidak ada loss. Nah, seperti itu. Itu ketika kita menguji coba database kita. Jadi kalau misalnya kita lakukan stopping ya. Nah, kita ngeping, kita coba ping ya kan. Nah, ada bentrokan enggak kan, seperti itu. Nah, jadi lokal 127.001 ini ya, ini IP apa ya, dalam artian ya memang dikhususkan untuk lokal ya, untuk simulasi lokal, untuk database biasanya ya, untuk pemanggilan simulasi database juga ya, yang disediakan sama Windows. Ya ini biasa kalau nggak bisa dipanggil 27.001 ini akan apa ya, dalam artian ada virus ya, ada virus ya, yang memang apa ya, tidak bisa melakukan ping ya di dalam secara lokal di dalam Windows. Nah itu makanya ketika udah jalan ini ya, udah jalan misalnya warnanya merah gitu kan, bisa aja si XAMPP ini ya, PID-nya ini udah digunakan. Ini kan PID ada 2 ya. Kalau nggak 8388 3204 ya. Ini kok Apache-nya. Portnya kalau nggak 80 443. Jadi kalau internet ini dipakai port 80, dia pakai akses 443 gitu. Nah, di sini MySQL 8512 ya. Port 3306. Makanya ini berkesinambungan Apache dan MySQL. Ya, jadi Apache ini di dalam untuk manggil apa, data-data ya, data-data atau file-file PHP, HTML dan seterusnya, MySQL ya memanggil platformnya si MySQL database, jadi ngeling ya. Nah, seperti yang program tadi ya, program desa digital tadi yang saya akses ya, localhost misalnya apa nih, SPP sekolah atau apa nih, tahu saya ada enggak ini. Nah seperti ini misalnya kan ya, seperti ini misalnya SPP sekolah aplikasi. Nah jadi seperti ini ya, menu login aplikasi misalnya. Ini dia, ini kan ngelink ke database, ini Apache-nya ya. Jadi kalau misalnya Apache-nya nggak jalan ya susah juga. Jadi harus jelas. Oke ya, jadi lebih jelasnya seperti itu ya, ada port. Jadi pastikan XAMPP kalian jalan ya, untuk startnya jalan ya. Nah nanti tugas lebih jelasnya nanti kamu bisa lihat di LSIS, kalau nggak ini malam besok ya, nanti bisa kamu cek dan kamu udah bisa ngerjain ya videonya ya, demonya itu kayak mana cara kamu ngerjain ya. Saya harapkan apa ya,
berhasil. Jadi ketika kamu testing berhasil, ya itu kamu baru rekam ya. Dalam artian testing aja dulu sebelumnya, sebelum kamu rekam atau kamu buat catatan kecil yang udah berhasil. Jangan nanti ketika belum berhasil itu akan membuat lama kamu ya mengerjakan. Seharusnya mengerjakan itu cepat. Baik, sini ada yang mau ditanya kira-kira sebelum kita tutup perkuliahan ini ya, karena saya rasa udah banyak kali masukan ya. Gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, Bisa diulang tugasnya, Pak? oh nanti tugas kita apa ya? Kita upload di LSIS, nanti bisa kamu lihat secara detail ya apa maksud dari tugasnya. Ya intinya ya tugasnya itu membuat langkah-langkah seperti kemarin yang kita lakukan ya. Pastinya seperti ini tadi. Mana nih share screen? Ini ya. Jadi kita membuat mana tadi? DB mana DB? Oke, DB jualan ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kamu buat seperti ini aja sih yang diminta. Cuma bukan ini ya. Nanti ada 3 tabel gitu. 1, 2, 3. Ada 3 tabel yang saling ngeling ya. Nah, kamu buat tampilannya seperti ini. Tapi buat langkah-langkahnya itu nggak melalui GUI ya, melalui CMD yang kemarin seperti ini ya. Ya kamu masukkan ya. Ya. Nah, kamu lakukan seperti ini kombinasinya. Ya, nanti ada langkah-langkah seperti kalau saya bilang ketentuannya lah misalnya ya. Perancangannya ya, tampilan yang udah jadi ya. Nanti kan di situ diminta relasikan antara primary dan foreign key antara ini dan ini ya kan, menggunakan misalnya eksplisit apa kan seperti itu. Nah, kemudian input database-nya ini ya kan, contohnya seperti ini. Nah, itu nanti ada nanti langkah-langkah yang saya buat seperti itu. Tinggal kamu kayak mana mendemonstrasikannya secara video ya, kemudian kamu rekam, kamu upload ke YouTube, kamu link kopinya ya ke ke LSIS ya, nanti kamu replay jawabannya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kamu lakukan menggunakan ini ya, use DB jualan ya. So tables, balik tulisannya. Nah, nanti kamu membuatnya secara common line interfacing seperti ini ya. Jadi hanya 3 tabel aja, nanti contoh tabelnya ada, perancangannya nanti kita buat script-nya. Nanti saya kasih sketnya, maksudnya saya kasih sketnya. Nanti saya informasikan kalau udah diupload ya, kalau udah diupload semuanya. Kira-kira gimana? Ada mau tanya lagi ya sebelum kita tutup? Ada yang mau tanya? Nadia ada mau tanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ini nggak ada, paham atau enggak gitu kira-kira ya? Paham, Pak. Paham, oke. Satu orang nih yang paham nih, yang lain nampaknya. Nah, ini belum jawab nih. Nah, Paham, Pak. paham 2 ya kan. Berarti kalau paham waktunya bisa 1 minggu ya kan. Jadi waktu 3 minggu ya. Nah, waktunya 3 minggu. Jadi ya saya harapkan nanti kamu mengumpul ya, karena tugasnya sebelum UTS 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah UTS 1 aja. Ya, nanti kalau banyak-banyak nggak bakal kamu kerjain, kacau juga ya. Saya bingung nanti. Ya, kalau bisa kalian semua ngerjakan ya. Makanya gampang sebenarnya. Kalau kawan kalian udah berhasil mengerjakan videonya, ya tinggal kamunya ya mengikuti itu aja ya, catat ya kan.
mungkin durasinya agak lebih lama, ada yang agak lebih cepat ya. Kalau lebih cepat pasti dia udah persiapan ya untuk melakukan rekaman. Kalau misalnya yang lebih lama itu ya tanda-tandanya mungkin dia baru mencobanya mungkin di satu waktu dan langsung melakukan apa ya, merekam. Ya saya rasa kalian bisa lah ya, saya rasa bisa. Ya karena masih gampang nih ya, masih 3 tabel ya. Dan nantinya kita akan lakukan sih inputan ya melalui aplikasi lah, bisa aplikasi Visual Basic ya, bisa juga web ya. Nah, nanti tinggal kayak mana kita kesepakatan kita kalau misalnya setelah UTS ya. Makanya untuk mengerti paham tentang database ini ya, kita mau lihat dulu evaluasinya sampai mana. Ya kalau masih ada yang kurang paham ya untuk pertemuan ke-7 ya kita akan ulang. Ya, karena pertemuan 8 udah masuk UTS nih. Udah masuk UTS ya. Nanti setelah basis datanya ya kita kembangin, kita mau pakai platform mana, aplikasi mana untuk biar tahu inputan dari aplikasi itu masuk enggak ke database kita. Ya, database kita apakah kita pastinya kita database kita MySQL lah. Nggak mungkin kita bahas akses di sini ya. Ya, akses kan ada juga database sederhana ya, ada MySQL server boleh juga kita pakai MySQL server ya, tapi terlalu besar nanti kita downloadingnya ya, downloadingnya terlalu besar ya. Pastinya kita pakai yang sebenarnya kita pun harus kenal juga SQL sebenarnya ya. Tapi kayak mana teknisnya nanti ya kita lihat dari tugas satu ini. Kalau tugas satu ini berhasil berarti kita bisa development yang lain, bisa mendevelop menggunakan ya, bisa kita using versi SQL Server yang lain ya, bisa menggunakan Microsoft SQL Server. Karena banyak juga perusahaan yang minta itu. Ya, oke, baik kita aktifkan kameranya. Kalau misal tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi nanti untuk UTS kemungkinan teori ya untuk UTS. Ya, untuk UAS mungkin proyek akhir. Ya, jadi UTS mungkin kita secara teori ya ini kita buat, kita screenshot, kita print screen, oke, simpan Senin malam 11 Oktober 2021. Oke, satu sesi lagi ya, ditahan mana ini. Oke, satu sesi lagi. Ini Ahmad Fernando kebalik namanya kameranya. Ya kan? Oke. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan ya kan berarti udah paham saya rasa ya. Ya, saya harapkan nanti kamu berhasil lah ya. Ini anak malam ya, saya rasa harus soalnya gampang-gampang ya. Nanti saya kasih gampang aja ya. Yang pastinya menjawab evaluasi belajar kita kali ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.